Shalom, puji Tuhan seberapa banyak yang hadir, yang belum berlibur. Kita akan kembali membahas firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal 17 mulai ayat yang kelima. Kita akan bahas sampai ayat yang ke-14. Yeremia 17 ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, ada dua macam orang di sini dan masing-masing bertindak yang berbeda dan mengalami hal yang berbeda juga. Dikatakan orang ini yang satu mengalami kutukan, yang lain mengalami berkat Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau kita lihat ayat ini, firman ini, sebenarnya bagi kita kalau kita mau berpikir, ini ayat firman Tuhan yang tidak mudah untuk dilakukan. Ini sama seperti jangan kamu khawatir. Nah, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Itu kelihatannya mudah, tetapi seringkali kita juga mengalami yang seperti itu. Walaupun itu tidak boleh berlarut-larut, kita harus segera sadar dan kembali kepada firman untuk tidak khawatir, untuk tidak takut. Nah, di sini pun sama, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Seringkali tanpa sadar, refleks kita ketika kita membutuhkan pertolongan, kita sudah terdesak, kita itu mencari orang atau ingat orang yang kita pikir bisa dimintai pertolongan dan mampu menolong kita. Seringkali seperti itu. Nah, saya tekankan detik pertama kita berpikir seperti itu tidak salah. Tetapi detik selanjutnya kalau kita terus memikirkan itu dan melakukannya, baru itu salah. Detik pertama memikirkan itu, detik selanjutnya kita harus kembali kepada firman. Oh iya, tidak boleh mengandalkan manusia. Dan di sekeliling kita, kejadian-kejadian yang mengandalkan manusia itu dianggap biasa, dianggap benar. Bahkan kalau kita mau memberitakan firman ini, mengajarkan firman ini, menerapkan firman ini, orang akan pikir kita itu aneh. Ya. Namanya orang bersosial, ya pastilah mengandalkan sesamanya. Ya. Tetapi Tuhan di sini mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Padahal kan tidak ada yang dirugikan. Tetapi akibatnya fatal, hidup dalam kutuk. Ya. Lihat di sini, tidak ada yang yang dirugikan loh. Mengandalkan, hanya minta tolong, hanya mengandalkan orang. Tetapi Tuhan tidak mau.
Tuhan mau fokus satu-satunya adalah Dia. Dalam menghadapi apapun juga yang harus kita ingat dan tempat untuk berseru, pertama-tama adalah Dia. Tidak boleh tergantikan. Kalau kita terbiasa mengandalkan orang, ingat, seringkali orang Kristen itu berpikir, kenapa ya kok banyak masalah tidak selesai-selesai. Padahal sudah ke gereja, padahal sudah berdoa, padahal sudah memberi perpuluhan, padahal ini. Jangan-jangan ayat ini sering kita lakukan, mengandalkan manusia. Sehingga kita itu hidup di dalam kutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang kedua, mengandalkan kekuatannya sendiri. Aku sudah pengalaman. Ya, aku punya keahlian. Aku punya uang. Pokoknya merasa mampu. Ya, merasa mampu. Bahkan orang sekelas Yusuf, ya, dia tahu kemampuannya sehingga ketika istri Potifar ya, mengajak untuk bersetubuh dengan dia melarikan diri. Jangan sok gagah, ya, jangan sok gagah. Oleh karena itu bahkan Tuhan yang mengetahui kekuatan manusia. Dia memberi nasihat kepada suami istri kan. Jangan berjauhan, jangan bertarak sekian lama. Ya. Kenapa? Kamu tidak mungkin kuat. Nanti di luar kamu akan dapat godaan dan kamu tidak akan kuat. Jadi ada batas-batas kekuatan kita yang Tuhan tahu. Sehingga dia itu mau melindungi kita dengan aturan-aturan yang dibuat. Di sini kembali kepada pembahasan kita. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Padahal kalau motivator kan selalu katakan, aku bisa. Jangan bilang tidak bisa, aku bisa. Padahal itu sebagian dari ayat firman Tuhan. Aku bisa di dalam Kristus. Di dalam Kristus segala perkara dapat aku tangguh. Di dalam Kristus segala perkara dapat aku lakukan. Aku bisa. Tapi seringkali kita memenggal ayat itu. Orang-orang mengajarkan dengan memenggal ayat itu. Kita sering berkata, percaya pada diri sendiri. Harus percaya. Ayatnya tidak ada. Percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Ya. Itu ayat yang benar. Tetapi seringkali yang kita dengar dan kita ucapkan. Percaya pada diri sendiri. Kamu bisa. Itu sebagian. Dan hal yang kelihatannya baik ini bisa mendatangkan kutuk. Mengandalkan kekuatan sendiri. Merasa mampu, merasa berpengalaman. Bayangkan orang sekelas Paulus sampai bisa berkata, dia itu datang dengan penuh ketakutan untuk berbicara kepada salah satu jemaat yang sudah dirintisnya. Orang sekelas Paulus mengatakan, aku takut. Karena dia merasa tidak mampu. Bersyukur bahwa satu ayat menguatkan. Justru pada waktu engkau lemah, kuasaku sempurna. Ketika kita merasa tidak mampu dan kita mengarahkan mata kita pada Tuhan. Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita. Dan itulah kehendak Tuhan. Itulah kehendak Tuhan. Nah, yang ketiga yang paling fatal di sini. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya.
Orangnya bisa ada, tubuhnya bisa ada. Di dekat Tuhan, tubuhnya. Ya. Yudas, tubuhnya ada di dekat Yesus di perjamuan malam. Tetapi hatinya sudah memikirkan cara kan? Hatinya sudah jauh dari Tuhan. Yang dipikirkan uang yang akan dia dapat. Ya. Tubuhnya dekat. Banyak orang juga beribadah. Tubuhnya kelihatan di gedung gereja. Sepertinya dekat dengan Tuhan. Tetapi hatinya bagaimana? Ya. Di sini dikatakan terkutuklah orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau kata menjauh berarti pernah dekat dong. Oleh karena itu di dalam kitab Wahyu ditekankan untuk kembali kepada kasih mula-mula. Kenapa? Berarti awalnya dekat, sekarang menjauh. Kalau kita koreksi diri kita sendiri, bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan? Bandingkan dengan dulu dan sekarang. Lebih dekat mana? Kalau lebih dekat dulu, berarti hati kita sedang menjauh. Dan kita akan berhadapan dengan kalimat ini, terkutuklah. Ya. Belum murtad, hanya menjauh. Ya, hanya menjauh. Beberapa hari ini saya melihat medsos dan banyak pendeta-pendeta dari Amerika itu mengkhotbahkan tentang pengangkatan. Salah satunya berkata begini, bahwa kita harus sungguh-sungguh mengalami pengangkatan semua. Karena setelah pengangkatan itu barulah 7 tahun sengsara besar itu terjadi di mana antikris berkuasa penuh. Kan ada hamba Tuhan yang berkata, yang punya uang hendaklah ya kan membeli tanah bercocok kebun ya. Karena nanti waktu antikris berkuasa maka kalau kita tidak mau nyangkal iman kita tidak bisa berjual beli. Kita harus usaha sendiri. Ya. Tetapi hamba-hamba Tuhan yang dari luar sepakat berkata harus mengalami pengangkatan. Karena setelah pengangkatan, bahkan air pada masa 7 tahun itu, bahkan air yang ada di muka bumi sudah tercemar semua. Bukankah itu sangat mengerikan? Dia bilang, Anda mau bertahan, Anda harus menyembunyikan diri terus, melarikan diri, hidup dan tinggal di dalam gua-gua. Bukan di rumah. Kalau kita tertinggal. Ya, kalau kita tertinggal. Itu yang akan terjadi. Dia bilang, kita tidak akan bisa. Beli apa tidak akan bisa. Jadi apapun yang kita temui yang bisa kita makan. Oh jangan-jangan tikus laku nanti waktu itu. Itu harus dimakan. Iya kalau tidak tercemar. Karena pada waktu masa sengsara besar itu. Bukankah itu zamannya sangkakala satu persatu dilepaskan. Ya. Sehingga itu pasti akan tercemar. Nah, yang jadi masalah adalah banyak orang Kristen tidak mempersiapkan diri loh untuk sampai mengalami pengangkatan. Dan pengangkatan ini tidak ada yang tahu kapan. Ini tiba-tiba terjadi. Baru setelah pengangkatan itu hitungannya gampang. 7 tahun masa sengsara. Artinya antikris berkuasa 7 tahun. Gampang hitungannya. Setelah 7 tahun baru Yesus dan orang-orang kudusnya yang sudah diangkat ini akan datang kembali.
Hitungannya gampang setelah pengangkatan. Tapi yang kita mau tujukan pengangkatan. Dan kita harus mempersiapkan diri. Bayangkan bangsa Israel saja sibuknya begitu luar biasa sekarang untuk mempersiapkan membangun bait suci. Bangsa Israel begitu sibuk. Mereka mendatangkan lembu merah. Kerjanya pakai kaca pembesar. Dilihat, itu harus merah semua. Kalau ada satu aja bulunya hitam, itu cacat. Itu tidak bisa dipersembahkan. Bangsa Israel sekarang sedang siap-siap, sibuk sekali. Mempersiapkan peralatan-peralatan bait suci. Mereka sedang melatih para imam untuk bertugas. Mereka sedang melatih itu. Nah, bayangkan sekarang kesibukan bangsa Israel ini bandingkan dengan jemaat Tuhan. Apakah kita sedang sibuk mempersiapkan hati kita untuk mengalami pengangkatan? Atau kita menganggap biasa-biasa saja? Ya. Ada yang berkata begini, bahwa tembok-tembok untuk bait Allah itu sudah siap. Tembok-temboknya sudah siap. Di ukurannya itu sudah ada. Tinggal nanti makanya mungkin dalam sekejap beberapa hari aja itu akan sudah bisa berdiri. Pak, itu sudah ada semua. Ya, ukuran-ukurannya sudah pas, tinggal masukkan. Tinggal tempat berdirinya ini yang jadi masalah. Yang tentunya ini akan pengaruh ke seluruh dunia kan. Kan itu harus dihancurkan dulu tempat berdiri yang sekarang berdiri masjid. Ya. Dan ini sejarah, ini sejarah yang harus diulang kembali. Itu akan sangat-sangat menakutkan dampaknya kalau itu terjadi. Dan 99% saya percaya pasti terjadi. Tetapi tugas kita bukan itu. Tuhan sebenarnya ingat, Tuhan tidak menginginkan berdirinya bait suci ini. Tidak. Karena Tuhan fokus kepada bait suci, yaitu gerejanya. Tubuh kita adalah bait Allah. Itu aja. Makanya Yesus kan berkata, robohkan bait suci ini, aku akan dirikan 3 hari, dalam waktu 3 hari. Dan itu berbicara tentang kematian Yesus. Dan tubuhnya yang adalah bait sucinya itu adalah kita, gereja Tuhan. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita, bahwa di hari-hari seperti sekarang ini dan ke depannya, keliru besar apa yang kita lakukan kalau hati kita menjauh dari Tuhan. Istilah yang paling gampang bisa kita pahami, kalau sampai kita tidak mempunyai kasih mula-mula. Nah, itu lebih gampang. Tetapi di sini memakai kalimat yang hatinya menjauh daripadaku. Berarti dulu pernah dekat, sekarang tidak sedekat dulu. Saya katakan. Dulu pernah sedemikian dekat, sekarang tidak sedekat dulu. Supaya kita mengerti. Apakah itu berkurang sedikit atau banyak, pokoknya menjauh. Dan orang seperti itu terkutuk, kata Tuhan. Ya. Ini kan sangat mengerikan. Berarti kan kita harus banyak berdiam diri, merenung, berjaga-jaga. Posisi kita di mana? Apakah tetap sedekat dulu atau agak menjauh? Ya.
Orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan temannya, mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Semak berarti tidak ada daunnya. Kalau sudah semak di padang belantara itu tidak ada daunnya. Berarti itu hanya carang, duri, mungkin tidak ada daun. Otomatis tidak akan ada buah. Dan di sini dikatakan ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Kalau saya ganti aja, ia tidak akan mengalami datangnya nasib baik, ya kan, supaya bisa dimengerti, supaya gampang. Kan ini sangat mengerikan. Mau usaha apapun tidak menghasilkan yang baik. Mau usaha apapun. Mungkin kita pernah dengar ada orang-orang yang seperti itu kan. Apa kok gagal terus? Ya. Ini loh. Sudah disebutkan, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Bayangkan kita hidup seperti ini, pasti orang-orang seperti ini ingin cepat mati. Ya. Kadang untuk ingin cepat mati pun hanya masalah sepele. Tadi pagi yang saya ceritakan anak yang bunuh diri. Itu karena dalam pekerjaannya atau mungkin ketambahan lain agak depresi. Kemudian dalam depresinya badannya itu mungkin pelampiasannya makan kan. Jadi dari 40 ke 80. Itu kalau sapi sih enak, senang itu yang punya. Ya. Nah, mamanya hanya berkata begini, kamu harus turunkan berat badanmu. Kalau enggak, pulang aja. Pulang ke Surabaya. Sudah, enggak usah kerja di jauhnya. Kalau memang enggak bisa nurunkan berat. Hanya perkataan itu dikatakan. Gara-gara itu, saya percaya sih dari dulu pasti sudah banyak yang numpuk. Tapi hanya gara-gara kata-kata itu dikatakan anaknya bunuh diri. Dan mamanya merasa bersalah. Jadi mamanya dibawa ke saya kemarin untuk mengalami pelepasan. Pelepasannya hanya itu, hanya nasihat sebenarnya yang dibutuhkan. Sudah, yang dulu ya sudah selesai. Tapi tidak bisa Pak, dia bilang, saya merasa bersalah. Betapa mengerikan kalau kita tidak kenal Tuhan sungguh-sungguh. Saya mau tekankan, hanya masalah kecil bisa berdampak begitu besar. Ya. Andalkan Tuhan. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan dikatakan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya ini tanah yang tidak bisa ditanami. Itu artinya. Jadi bayangkan kita di tanah yang tidak bisa ditanami. Kita tinggal dan tidak menghasilkan. Itu kan sangat mengerikan. Hanya karena 3 hal. Yang mengandalkan orang lain, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Ayat yang ke-7 kebalikannya, berarti ini akan menjadi ayat yang kemudian diperhadapkan pada kita. Sekarang tentukan pilihanmu, ya kan? Seperti Tuhan katakan, aku memperhadapkan kepadamu hari ini kehidupan dan kematian, kutuk dan berkat. Pilihlah kehidupan, kan? Tuhan kata pilihlah. Nah di sini pun
Tuhan menjelaskan ada dua macam kehidupan, ada dua macam cara kehidupan dan dampaknya. Sekarang kamu sendiri yang harus milih. Ya. Jadi jangan salahkan Tuhan dengan apa yang kita alami. Kenapa? Tuhan sudah jelaskan ini loh ya, ada dua pilihan ya. Sekarang terserah kamu mau milih yang mana. Nah, apa yang kita alami sekarang ini akibat dari pilihan kita loh. Ya. Jangan salahkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sedikit-sedikit Tuhan. Ya, sedikit-sedikit Tuhan. Itu sebenarnya yang baik kan seperti itu. Ya. Sayangnya orang-orang menasihati, sudah kalau masalah kecil tidak usah ngerepoti Tuhan. Justru itu nasihat yang salah. Seharusnya yang benar, sedikit-sedikit Tuhan. Nah, sedikit-sedikit Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ada keinginan dan kita percaya menaruh pengharapan atau keinginan kita itu kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang akan menjawab. Ya. Kadang kan orang menginginkan sesuatu aja masih pakai bahasa isyarat. Cerita ini kalau ngidul padahal ingin dikasih gitu loh. Nggak boleh seperti itu. Ceritakan pada Tuhan. Keinginan kita ceritakan pada Tuhan. Nggak usah ceritakan kepada manusia dengan bahasa-bahasa yang penuh isyarat. Jangan. Ya, itu berdosa. Itu artinya mengandalkan manusia. Walaupun gengsi kita tinggi. Tapi mengandalkan manusia. Lebih baik di sini menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan dalam kitab Roma dikatakan pengharapan tidak mengecewakan. Kalau pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Bahwa ketika kita itu ditanam di sebuah gereja, ya kan harus ditanam. Apakah itu ibaratnya tanah di tepi air? Yang artinya tanah itu dapat rembesan air kan. Berarti ada tanah yang tidak dekat air. Jangan asal tanam. Jangan asal tanam. Ada persaingan gereja yang sangat luar biasa di sebuah kota. Ketika gereja ini yang satu ini pindah ke tempat yang lebih besar, tetapi tetap di mall yang sama. Ada gereja yang lain yang mau masuk ke tempat itu yang sudah ditinggal oleh gereja yang semula. Tetapi gereja yang semula yang pertama ini yang sudah pindah, berpesan pada pemilik mall itu. Jangan dikasihkan kalau ada ya gereja ini mau nempati ini. Ya, ketika gereja ini nyewa ya, tempat itu hanya untuk Natal. Gereja ini mengundang si pemilik juga. Dan si pemilik melihat ada 3.000 orang datang. Dan ketika pemilik ini
diberikan waktu untuk memberikan kata-kata sambutan di Natal itu. Dia menjelaskan bahwa Tuhan sekalipun saya dilarang oleh pendeta. Nah, dia sebutkan pendeta yang dulu untuk memberikan tempat ini kepada kalian. Nah, tetapi saya merasa Tuhan menggerakkan saya harus mengizinkan kalian. Dan beribadahlah gereja itu di tempat itu. Nyewa, tetap nyewa. Tapi kan pemiliknya kan juga liar, kan sayang. 3.000. Kalau yang bawa mobil tempat untuk parkir aja kan sudah berapa itu? Dari 3.000 orang. Anggaplah 500 mobil kan, sudah berapa? Tetapi yang saya mau tekankan di sini. Ini loh keadaan gereja, persaingan gereja yang begitu jahatnya. Kok bisa dia sudah dapat gereja yang lebih, ya, yang lebih bagus, lebih besar, masih sempat pesen. Jangan kasihkan kalau ada gereja mau pakai tempat ini, loh, kan jahat. Ya. Nah, saya mau katakan begini kan. Perhatikan di mana engkau ditanam. Bukan soal besarnya. Tetapi soal apakah di gereja itu ada air kehidupan. Bukan soal banyaknya. Apakah ada air kehidupan. Di sini dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam. Bukan di sembarang tanah. Yang ditanam di tepi air, tanahnya itu di tepi air. Ada kehidupan, ada kesegaran. Saya selalu mulai dulu kan berkata, tidak semua gereja sama. Tidak semua gereja sama. Ketika kemarin di PD itu saya sampaikan begini. Anda punya bapak rohani atau enggak? Dan mereka kaget. Dan saya jelaskan lewat Korintus. Kalian mempunyai beribu-ribu pengajar, tetapi bapakmu hanya satu. Dan seorang bapak, kehidupannya bisa dilihat oleh anaknya. Dan saya tak balik tanya. Kalian tahu kehidupan sehari-hari dari pendeta yang kalian ikuti? Apalagi kalau mega church, kan tidak ada yang tahu kan. Tahunya hanya ketika di mimbar. Berarti kalau seperti itu bukan bapak, itu pengajar, itu guru. Karena di sebuah kota, ada seorang hamba Tuhan yang begitu terkenal, dipandang baik. Orang ini walaupun tidak punya anak, pokoknya kemana-mana berdua sama istrinya. Yang saya dengar ketika saya melayani di kota itu, Bapak tahu katanya, itu istri pendeta itu, Pak. Pengerjanya hanya makan ngambil sarimi saja, tidak minta izin. Itu sudah masak siap makan, itu diambil mangkoknya dilemparkan itu ke muka dari pengerja itu. Tapi kalau di luar, gandengan, shalom, shalom. Tetapi inilah yang terjadi. Oleh karena itu saya tekankan. Ditanam di mana? Tanahnya ada airnya atau enggak? Ya di sini dikatakan ditanam di tepi air. Jangan berkata semua gereja sama. Jangan berkata semua pendeta sama. Tidak, bahkan jangan berkata semua jemaat sama. Tidak. Tanahnya beda, dekat air atau enggak. Di sini ditanam di tepi air, dekat air. Kemudian setelah ditanam di dekat air, awalnya
tanaman itu mendapatkan kan airnya dari rembesan-rembesan sungai itu. Tetapi setelah itu, lihat di sini, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Awalnya ditanam di tanah yang memang subur itu, tetapi selanjutnya pohon itu merambatkan sendiri akarnya untuk mencari air. Kita sudah ditanam, setelah ditanam di gereja yang penuh kehidupan ilahi, yang penuh dengan pengurapan mungkin, tetapi tidak cukup hanya diam. Kita sendiri yang haus dan lapar akan kebenaran, terus mencari Tuhan lebih lagi. Itu loh. Jangan pasif. Kita yang harus mencari. Di sini pohon itu bukan berdiam. Di sini akar-akarnya itu dirambatkan dikatakan. Menjalar untuk mencari air. Padahal kan tanahnya sudah basah kan. Tetapi tetap aja akarnya mencari. Jangan puas hanya di gereja menerima sesuatu. Banyak hal yang Tuhan miliki yang harus kita ambil sendiri. Jadi ayat ini begitu luar biasa. Satu, pohon itu ditanam di tepi air, tidak di sembarang tanah. Tanah yang berdekatan dengan air. Dan selanjutnya pohon itu sendiri yang bertanggung jawab, berinisiatif untuk mencari air. Ya. Sehingga ada ayat yang berkata, carilah aku, maka aku akan menyediakan diriku untuk ditemui. Cari. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ya. Yang daunnya tetap hijau. Jadi tidak tergantung dengan keadaan. Tetap daunnya tetap segar. Nah, dalam segala keadaan, pohon yang merambatkan akarnya ke air ini dikatakan orang yang seperti itu, yang selalu mencari Tuhan, dikatakan tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak khawatir dalam tahun kering. Saya seringkali mengatakan tanda kedewasaan rohani bukan berarti kita akan selalu kaya berkelimpahan. Akan selalu baik-baik saja. Tidak. Tanda kita itu dewasa rohani menghadapi apapun juga tetap tenang. Menghadapi apapun juga tetap tenang. Itu menandakan kedewasaan rohani. Tidak khawatir. Di sini juga dikatakan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tuh. Tahun kering ini kan berarti keadaan yang tidak menghasilkan apa-apa. Di mana kita tidak memiliki apa-apa. Tetapi dikatakan tidak khawatir. Tuh, luar biasa sekali. Tidak khawatir. Tuhan Yesus pun berkata, jangan takut, jangan khawatir. Ya, di dalam Alkitab 365 kali dikatakan jangan takut. Seakan-akan setiap hari dalam sepanjang tahun Tuhan berkata kepada umatnya, jangan takut. Dan di sini pun dikatakan, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak khawatir. Lebih daripada itu, walaupun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, karena pohon ini mendapatkan kehidupannya dari air. Bukan dari yang di atas, yang di sekelilingnya. Tapi dari bawah, dari air. Nah, ayat 9 dan 10
betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bahwa di sini dikatakan hati itu licik. Sehingga karena liciknya itu seringkali kita sendiri tidak mengenal hati kita. Hati kita licik. Dikatakan bahkan kalau kita itu hati kita menjauh dari Tuhan, kita tetap merasa hati kita memberitahu kepada kita, enggak, kamu enggak menjauh. Ya. Kamu sama kok seperti dulu. Atau ketika kita menjauh dari Tuhan, maka hati yang licik ini akan berkata, alah orang lain juga melakukan seperti itu, enggak masalah. Ya kan? Itu licik. Sudah tahu enggak benar, tapi berkata, alah banyak orang yang melakukan kok. Ya. Sudah tahu salah, membenarkan diri, itu licik. Ya. Dan bagaimana untuk mengatasi hati yang licik ini? Karena kita sendiri seringkali tidak sadar bahwa kita memiliki hati yang licik. Kita selalu punya dalih, kita selalu punya alasan. Padahal itu sebenarnya menandakan hati kita licik. Kita tidak sadar untuk itu. Dikatakan hanya Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Hanya Tuhan, sederhananya hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang bisa menunjukkan keadaan hatimu. Hanya Tuhan. Kan seringkali kita mengatakan baik-baik saja, padahal tidak baik-baik saja. Ya. Seringkali seperti itu. Bahkan kita diajari, apa kabar? Ya kan? Luar biasa. Lu apanya yang luar biasa? Apanya? Yang jelas dong. Penderitaannya, atau kekurangannya, atau penyakitnya, atau rasa senangnya, atau berkatnya. Bahwa keadaanmu itu seharusnya dikatakan dengan jujur. Masalahku berat tapi aku tetap percaya. Kan seperti itu. Tetap percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan aku. Bahwa Tuhan pasti tolong aku. Itu baru benar. Bukan sudah kembang kempis masih luar biasa. Ya kan? Terus besok cari utangan. Loh, yang dengar luar biasa kan yang duduk semeja. Ya, atau yang duduk di sampingnya di gereja. Ketika besoknya diminta tolong kasih utang dong. Loh, katanya luar biasa. Gitu. Kan menipu diri sendiri. Kalau Anda lihat kitab Mazmur, Mazmur tidak pernah menyangkali masalah-masalahnya loh. Aku tertindas, aku takut. Ya. Tetapi kemudian kan seperti itu. Tapi Tuhan, nah kan. Seperti itu seharusnya. Hati kita licik. Seringkali kita tidak mengenal hati kita sendiri. Ya. Apa kabar? Selalu bilang baik walaupun tidak baik. Berarti kan bohong. Ya. Hanya Tuhan yang tahu. Dan kalau hanya Tuhan yang tahu, yang menyelidiki, dikatakan, berarti kita sendiri yang harus menyediakan waktu, menyediakan diri kita untuk diselidiki oleh Tuhan. Harus ada waktu. Supaya Tuhan menyelidiki, menjelaskannya kepada kita. Ada dua macam orang juga di sini. Ayat 11 dan 12. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya.
Demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Terjemahan lain mengatakan ia terkenal sebagai orang bodoh yang miskin. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Terjemahan lain ayat 12 firman Allah yang hidup berkata begini, tetapi perlindungan kami ialah tahtamu yang kekal, yang tinggi dan mulia. Jadi di sini juga ada dua orang. Satu suka merampas hak orang lain, ya, merampas pekerjaan orang lain dan mengakui itu sebagai pekerjaan kita. Ya. Sudah tahu itu haknya orang lain, kita klaim itu sebagai hak kita. Ya. Orang seperti ini tidak pernah puas. Dia selalu ingin merampas, selalu ingin merampas. Tetapi yang kedua, orang kedua di sini, orang yang fokusnya hanya Tuhan. Yang menjadikan Tuhan, tahta Tuhan, tempat perlindungannya. Orang seperti ini tidak akan suka merampas, tidak suka bohong, tidak suka mengklaim haknya orang lain sebagai haknya. Ya, ada dua macam orang. Orang yang hanya puas dengan Tuhan, tidak akan macam-macam. Ya, takut untuk merampas hak orang lain. Tahta kemuliaanmu luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Tetapi perlindungan kami ialah tahtamu yang kekal. Perlindungan kami ialah tahtamu yang kekal, yang tinggi dan mulia. Ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Ini kan sangat mengerikan. Orang yang meninggalkan Tuhan akan dipermalukan. Pak, tapi kan banyak itu yang belum meninggalkan Tuhan. Yang meninggalkan Tuhan belum dipermalukan. Oh iya. Tapi sudah jelas, janji firman Tuhan pasti terjadi. Ya. Pasti akan dipermalukan. Ada seseorang yang murtad dari kekristenan. Dan dia mengaku sebagai ustadz. Dan dia selalu membahas Alkitab. Dan dia berkata, Yesus yang dilahirkan di Nazaret. Nah, bayangkan dengan gayanya dia mengajar orang-orang itu, ya, orang-orang Islam diajar dengan dia. Yesus yang dilahirkan di Nazaret. Loh, makanya murtad. Anak sekolah minggu aja tahu Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ya, makanya murtad. Waktu jadi Kristen tidak belajar Alkitab. Waktu jadi Islam, sudah pindah ke Islam, rajin bahas Alkitab. Ya. Kan ini keanehan yang ada di negeri Konoha katanya. Ya. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Loh. Orang-orang yang menyimpang akan dilenyapkan di negeri. Ada seorang yang dulunya Kristen pindah juga. Dan dia berkata, saya disuruh balik lagi dengan mau diiming-iming berapa miliar, tasnya ada. Mati muda kok. Mati muda. Bagaimana orang yang mengentuti Alkitab? Dia dulu orang Kristen. Teman baiknya salah satu anggota MP
GPPS, teman baiknya Bapak Paul Saitun. Sama-sama sekolah Alkitab. Mati seperti orang, ya, masih muda mati. Kan yang lainnya yang sok gagah-gagahan ini kan tinggal tunggu giliran aja kan. Tetapi Alkitab harus terjadi. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Bukan hanya akan dimasukkan ke neraka loh, bukan. Selagi di bumi ini mereka akan dilenyapkan. Tuhan kita walaupun kita sering memperkenalkan hanya sebagai Allah yang maha kasih, ingat Dia tidak pernah mau diduakan, Dia tidak pernah mau disepelekan. Mainnya dilenyapkan, mainnya ini dilenyapkan, dipermalukan. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Mengapa mereka dipermalukan? Kenapa mereka dilenyapkan? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Jangan berkata semua agama baik. Kita sedang berbicara Tuhan, bukan berbicara agama. Ketika kita meninggalkan Tuhan, Tuhan akan permalukan kita. Hanya masalah waktu. Ya. Ketika kita menyimpang, kita akan dilenyapkan oleh Tuhan. Tetapi inilah kebaikan Tuhan, ayat yang ke-14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Apapun kebutuhan kita, ketika kita sakit, minta sembuhkan aku Tuhan, Tuhan sembuhkan. Ketika kita orang berdosa, berseru, selamatkan aku Tuhan, Tuhan selamatkan. Ketika kita kekurangan uang, Tuhan berkati aku dengan keuangan sejumlah sekian, Tuhan juga akan berkati. Banyak orang pendeta yang terlalu suci, ya kan? Terlalu suci kan tidak suka dengan kiranya ya engkau memberkati aku. Ya di khotbahnya kan mereka terlalu suci. Wah ini terlalu jasmaniah ini tidak rohani. Tetapi ingat ayat itu. Dan Tuhan mengingat. Dan Tuhan menjawab Yabes. Loh, berarti Tuhan terlalu jasmani dong. Jujur. Ketika saya menyanyikan lagu ini tidak setiap hari. Tetapi saya sudah perhatikan ketika saya menyanyikan lagu ini. Berkat-berkat dadakan itu selalu ada. Oleh karena itu saya tekankan jangan asal amin ketika diajar. Tuhan aja ingat ke Yabes. Ya. Berarti ini kan orang benar di hadapan Tuhan. Walaupun masa lalunya tidak benar. Doanya dijawab. Kenapa kita tidak mau meniru doa yang dijawab ini? Karena terlalu jasmani. Allah sendirinya, ya kan ngajar terlalu jasmani. Sendirinya diundang khotbah kalau dikasih PK kecil tidak datang lagi. Ya. Artinya bahwa itu hal yang wajar kok minta berkat. Sembuhkan aku ya Tuhan, kalau sakit berseru sembuhkan dan Tuhan akan sembuhkan. Kalau kita berdosa, ampuni dosaku Tuhan dan Tuhan akan ampuni. Kalau kita kekurangan uang, Tuhan berkati aku dengan uang yang lebih. Tuhan akan berkati dengan uang yang lebih. Inilah Tuhan. Dan kalau kita punya Tuhan seperti itu, untuk apa menyimpang kepada Allah lain? Untuk apa meninggalkan Tuhan? Sudah tahu. Anda bayangkan ini betapa bodohnya orang yang meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan sumber air yang hidup yakni Tuhan. Bayangkan
Dua daerah, satu ada sumber air, yang satunya tidak ada sumber air, kering. Yang ada sumber air pasti tumbuh-tumbuhan begitu luar biasa. Adakah orang yang normal mau menukar daerah miliknya yang ada sumber air dengan daerah yang kering? Enggak ada. Itu mudah loh pilihan. Enggak ada yang mau menukar miliknya yang bersumber itu. Bayangkan orang Kristen yang meninggalkan Tuhan itu sama seperti itu. Sudah tahu miliknya itu ada sumber air, ditinggalkan milih yang kering. Itu kan bodoh. Ya. Itu bodoh. Oleh karena itu mari kita pikirkan. Ingat, Tuhan sudah menjelaskan. Kamu mau diberkati, ini loh caranya. Hiduplah seperti ini. Kamu mau hidup dalam kutuk, hiduplah seperti ini. Tetapi kalau engkau pandai, ada tanah yang ada sumber airnya, ada tanah yang tidak ada sumber airnya. Pilih mana? Yesus. Yesus, perhatikan di sini bahwa dia bangkit. Dia bangkit dan naik ke surga. Ada orang yang menjanjikan keselamatan juga untuk membawa ke surga. Tetapi dirinya sendiri mati, dikubur dan belum naik ke surga. Percaya ke siapa? Nah, kan ini sebenarnya kan gampang kan? Mau percaya ke siapa? Yang sudah naik ke surga atau yang masih nunggu giliran? Gilirannya tidak jelas lagi. Pasti ke surga atau ke neraka kan tidak jelas kan? Masih nunggu. Tapi banyak orang bodoh tidak bisa menentukan pilihan yang sederhana seperti ini. Sudah jelas Yesus mengatakan, akulah kehidupan. Masih juga ngikuti orang yang cari kehidupan. Pikirkan, saya mau menekankan ini supaya kita jangan menjauh dan meninggalkan Tuhan. Justru ini waktunya kita mendekat dan semakin dekat. Karena fokus kita adalah kita mengalami pengangkatan. Dan jelas itu tidak bisa diprediksi, ditebak kapan itu terjadi. Sehingga prinsip hati kita masing-masing adalah sudah dekat. Itu aja. Sehingga kita harus siap-siap sungguh. Ya. Karena ketika kita tertinggal, maka kita akan masuk dalam masa 7 tahun sengsara besar. Di mana semua, kalau Anda lihat film-film kan, semuanya tercemar. Hanya di daerah tertentu atau di mungkin pesawat tertentu kan, yang ada persediaan makanan, minuman. Itu pun karena diolah lagi sedemikian rupa. Karena semuanya tercemar. Ingat, itu bukan hanya sekedar film. Mereka sudah memperkirakan itu yang akan terjadi di masa depan. Ada cara yang lebih mudah. Hiduplah kudus. Alkitab katakan apabila penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan, betapa pentingnya kita hidup kudus. Kalau orang-orang ya milik Tuhan saja hampir tidak diselamatkan. Kita ini loh hampir tidak diselamatkan dikatakan. Artinya kita harus sungguh-sungguh hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan orang yang tidak menguduskan dirinya? Bagaimana dengan orang di luar Kristus?
nasibnya begitu menyedihkan. Persiapkan diri kita sungguh-sungguh. Saya tekankan bahwa sekarang fokus kita bukanlah supaya kita itu bisa bertahan di masa 7 tahun. Tetapi fokus kita adalah mengalami pengangkatan. Bahkan nasihat dari pendeta itu, tetapi seandainya kita tidak diangkat, dia bilang. Pesan saya, jangan menyangkal iman walaupun Anda disiksa sedemikian rupa. Itu kan pesannya menakutkan. Dan memang akan sangat menakutkan. Kuduskan diri kita, andalkan Tuhan, dan kita semua akan mengalami pengangkatan dari Tuhan. Mari kita berdoa.